Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh membunuh, tuntut menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu. Haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut, dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak.
Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 17. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dikatakan, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Bangsa Israel diperintahkan untuk memelihara kesucian mereka dengan menyingkirkan dari antara mereka orang-orang yang hidupnya fasik dan melanggar perjanjian, dan di dalam perjanjian baru juga menuntut bahwa jemaat mendisiplinkan anggotanya yang berdosa dan mengucilkan mereka yang terus hidup di dalam dosa dan kebejatan. Menyembah patung atau apapun selain Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu besar, menuntut pengabdian mutlak tak mendua hati. Di dalam perjanjian lama, orang yang melanggar hukum Tuhan pasti akan mati. Mati di sini bisa diartikan putus hubungan dengan Tuhan, atau mati dalam pengertian tidak hidup lagi atau kehilangan nyawa. Tetapi sebelum dijatuhkan hukuman mati, si terdakwa harus diperiksa dengan seksama dan harus dikuatkan oleh keterangan 2 atau 3 orang saksi di dalam ayat 6. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya fitnah seperti yang dialami oleh Nabot. Penerapan hukuman mati terasa kejam, tetapi pada waktu itu hukuman mati sangat relevan dengan keadaan Israel yang begitu gencar-gencarnya mempraktekkan kepercayaan bangsa Kanaan tanpa mempedulikan Tuhan. Keadilan tidak bisa ditangani secara sembarangan. Harus benar-benar supaya menghasilkan keadaan yang adil. Karena itu, para hakim harus mengakui keterbatasannya dalam menangani sebuah perkara. Ketika mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan di dalam peradilan, mereka harus menyerahkannya kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi, yaitu imam dan hakim-hakim di sekitar para imam. Melalui perantaraan para imam, Tuhan akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang tidak bisa diselewengkan oleh siapapun. Tujuannya ialah agar kejahatan dihapus dari tengah-tengah umat Tuhan. Di dalam ayat 14-20, ini menegaskan bahwa pemimpin bangsa selain pelayan keadilan adalah juga pelayan Tuhan. Karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil harus berisi muatan keselamatan dan kasih Tuhan. Keputusan yang mengatasi perhatian kepada kepentingan orang banyak, bukan kepada kepentingan sendiri. Perhatian pemimpin adalah bagaimana ia dapat menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa, bukan mengejar posisi serta kekuasaan. Pelajaran yang kita ambil adalah di dalam pasal ini,
Setiap orang yang dipercayai untuk memimpin harus menyadari kemampuan dan keterbatasannya. Jangan bertindak dan mengambil keputusan yang salah, apalagi menyimpang. Dengarkan dan minta nasihat dari orang lain yang lebih dewasa dan yang lebih mengetahui atau yang lebih berpengalaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.